أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kenapa kita masih meneruskan pembahasan masalah hati? Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, bahwa bagi tubuh kita, hati adalah ibarat raja yang akan memerintah, mengendalikan, mengomandoi perbuatan-perbuatan anggota badan kita. Kita juga sama-sama ingat dan mengetahui bahwa apabila baik hati seseorang, baik seluruh tubuhnya. Apabila rusak hati seseorang, rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa seluruh perbuatan dosa yang kita lakukan tanpa kecuali, seluruh perbuatan dosa, seluruh maksiat yang kita lakukan adalah racun hati. Bahkan sebagai penyebab utama bagi sakit dan binasanya hati seseorang. Ibnu Al-Mubarak mengatakan, aku melihat dosa mematikan hati. Aku melihat dosa mematikan hati, dan kebiasaan melakukannya menyebabkan kehinaan. Kita manusia tempat salah dan dosa. Apabila kita melakukan dosa, maka hati kita akan menjadi mati, dan terus menerus melakukan dosa itu menyebabkan kita menjadi hina. Kemudian kata beliau, meninggalkan dosa adalah sebab hidupnya hati. Meninggalkan dosa sebab hidupnya hati. Maka yang terbaik bagi dosa, maka yang terbaik bagi hati adalah meninggalkan dosa. Maka siapa yang ingin hatinya selalu sehat dan hidup, maka dia harus membersihkan hatinya dari pengaruh racun-racun tersebut, menjaga hatinya agar tidak meminum racun-racun tersebut. Walaupun dia minum sedikit atau bahkan tidak sengaja, dia harus segera menghapusnya dengan bertaubat dan memperbanyak istighfar, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang banyak, karena itu akan menghapusnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha. Apabila seseorang terlanjur melakukan dosa, maka hendaklah ia iringi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka kebaikan itu akan menghapuskan dosa yang dia lakukan. Dalam kajian malam ini insyaallah ada beberapa masalah, beberapa perilaku atau perbuatan yang merupakan racun hati. Yang pertama, kathratul kalam, banyak bicara. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik
atau diam. Banyak bicara, asalkan bicara itu baik, tentu itulah dia kebaikan itu sendiri. Apalagi banyak bicara dalam masalah yang dicintai dan diridhai oleh Allah, tentu itulah dia amal ibadah kepada Allah. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah banyak bicara seperti suka cerita-cerita, bikin-bikin cerita dongeng, ngarang-ngarang cerita, asalkan orang senang dan tertawa mendengarnya. Banyak bicara, mungkin bahasa wa'ai cerewet gitu. Semuanya dikomentari. Jangan dikira hanya perempuan yang cerewet gitu. Ada juga laki-laki yang cerewet gitu. Cerewet itu banyak bicara. Mestinya kalau ditanya, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Udah tahu orang baik-baik masih ditanya gitu. Itu cerewet. Masa tiap hari ketemu masih ditanya gitu. Yang tidak patut dikomentari. Maka seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, hendaklah perkataan-perkataannya perkataan yang mengandung kebaikan. Kalau bahasa Jawa, indak gadang otak. Omongannya, pembicaraan yang mengandung kebaikan, mengandung nasihat. Pembicaraannya al-amru bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik, wan nahyu anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Kita dilarang banyak bicara, melainkan pembicaraan yang mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, siapa yang banyak bicara akan banyak pula kesalahannya, dan siapa yang banyak kesalahannya akan banyak pula dosanya, dan siapa yang banyak dosanya maka neraka adalah tempat yang paling pantas untuknya. Ya, perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang banyak bicara akan banyak kesalahannya, siapa yang banyak kesalahannya akan banyak pula dosanya, siapa yang banyak dosanya maka neraka adalah tempat yang paling layak untuknya. Syaitan selalu mencari celah untuk menjerumuskan kita. Ikut tak gunjang kedua, tapi kok sewarna aku mah. Nah, kadang-kadang kita ketemu sama kawan, ikut tak gunjang kedua, nang sewarna awak ceritonnya. Nang sebananya awak ceriton tu dan orang awak ceriton tu dak ada di muka awak, itulah gunjang namanya. Sudah tu awak ceriton tu dak bana, itulah fitnah namanya. Jadi ghibah dan fitnah adalah pembicaraan buruk, ya, dosa, dan tempat yang layak baginya adalah neraka. Begitu perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu seorang muslim yang baik harus pandai mengendalikan pembicaraannya. Terutama sekali seorang muslim atau seorang muslim dan muslimah yang sudah rajin hadir dalam majelis ilmu, maka pembicaraannya harus baik-baik. Bahasa wa'ai indah ada galak tabang-kabongkang lagi gitu. Karena banyak bicara tanpa manfaat mematikan hati. Sebentar Ramadan, banyak tantangan yang akan kita hadapi.
terutama yang suka menonton, menunggu waktu berbuka, nonton dulu acara TV menunggu waktu berbuka. Man banyak ceramah aja lawak-lawak main banyak ceramah agama dengan lawak-lawak. Berarti alhamdulillah lai dak dun menjawab, berarti lai dak menonton menjalang buku tu. Kalau ambo jawab banyak lawak itu ustaz nonton loh. Ya kadang awak berada di tempat umum, ada TV sinan tak caliak je, tahu juga jadinya. Menjalang berbuka diadakan acara lawak-lawak, menjalang sahur pun diadakan acara lawak-lawak gitu. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari kebaikan keislaman seseorang atau tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Kalau awak di kampung-kampung menunggu waktu berbuka main domino cek lu. Tak? Main domino di bulan puasa lu lai alasan menunggu waktu berbuka. Kenapa menunggu waktu berbuka itu ndak awak isi dengan murajaah, mengulang hafalan atau menambah hafalan, atau dengan berzikir, atau dengan banyak berdoa? Maka di antara waktu dikabulkannya doa adalah di sore hari menjelang maghrib setelah asar. Aku jadikan sesudah asar tu waktu untuk bermain-main. Apabila seseorang sudah mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan banyak bicara, melainkan bicara yang baik-baik menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara yang tidak baik merupakan perbuatan sia-sia. Apalagi pembicaraan itu adalah pembicaraan yang kotor-kotor, atau ghibah, atau fitnah, dan lain sebagainya. Ini yang pertama, racun hati ya. Banyak bicara. Yang kedua, banyak makan. Banyak makan. Itu batu Ustaz, awak ke ladang. Ya, itu disesuaikan. Ambo yakin orang nan ke ladang banyak makan sudah tu dah telok ke ladang itu dah. Betul tak? Kalau berlebihan makan itu mengantuk nyelai, bisa tas handa saya di ladang. Jadi tidak jadi alasan. Ya, cuman yang dimaksud di sini adalah berlebih-lebihan. Makan awak sesuai dengan keperluan. Sesungguhnya sesuai dengan ilmu kesehatan, kalau makan malam tu jangan banyak-banyak, kecuali di malam hari itu awak masih ada aktivitasin. Maka sangat berbahaya kalau makan suku makan malam, dak lama sudah itu lalok le. Itu berbahaya bagi kesehatan awak. Tapi kalau awak yakin masih ada aktivitas, insya-Allah tidak masalah. Ya, ada orang atau pernah kita melihat orang atau pernah ada videonya di media sosial, ada orang yang memperagakan makan nasinya luar biasa banyak, habis, lauk pauk dan sayur mayurnya banyak, habis gitu, seperti bukan dia lagi yang makan.
dan terutama bagi anak muda, para bujangan, sebaiknya tidak berlebihan dalam makan. Karena Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Wahai anak muda, siapa yang sanggup untuk menikah maka menikahlah, karena dia dapat menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu pemutus syahwatnya. Apa kaitannya dengan banyak makan? Seseorang, terutama anak muda yang banyak makan, akan menggebu-gebu syahwatnya. Maka anak muda hendaklah sederhana dalam makan. Nanti kalau tiba masanya insyaAllah nyemasakan enak-enak di istimewa, makanya banyak laki-laki setelah menikah gapuk-gapuk. Ya, itu diantara penyebab atau racun hati adalah banyak makan. Dan bisa jadi memang menjadi racun sebenarnya. Ya, sadoy dimakan gitu. Apa istilahnya itu? Muaro. Masuk sadoy gitu. Hah? Apa terombok? Sudah makan lo lihat, sudah makan mengemil lo gitu. Makan sih kerja itu. Itu berbahaya, bukan hanya meracuni hati secara maknawi, tetapi juga bisa meracuni hati secara hakikatnya dan sesungguhnya, bahkan meracuni seluruh tubuhnya. Penyebab ketiga, berlebihan dalam bergaul. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Az-Zukhruf ayat 67. Teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, kecuali orang yang bertakwa. Berlebihan dalam bergaul yang dimaksud adalah bergaul bukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan dalam bergaul mengikuti irama atau perangai-perangai kawan-kawannya dalam pergaulan itu sendiri, sehingga melalaikannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bergaul disebabkan al-hubbu fillah, mencintai seseorang karena Allah, yakni orang-orang yang berada di jalan Allah, orang-orang yang taat pada Allah, itu bukanlah termasuk ke dalam pergaulan yang merusak hati. Seseorang kadang-kadang merasa bangga dengan banyak teman, walaupun kebanyakan temannya itu bukanlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa gunanya banyak teman apabila tidak bertakwa kepada Allah? Maka dikhawatirkan teman-temannya yang banyak itu justru menjerumuskannya ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
berlebihan dalam bergaul sehingga tidak pilih-pilih lagi dengan siapa dia bergaul. Yang penting bergaul dengan semua orang. Maka seseorang itu akan dilihat dengan siapa dia bergaul. Ingin tahu akhlak seseorang, lihat dengan siapa dia bergaul. Maka bila seseorang berteman dengan orang baik, itu akan membantu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila bergaul dengan orang yang tidak baik, besar kemungkinan dia akan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beko tak bergaul lah, ni kata yang sombong. Kan sekedar tegur sapa boleh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, saya alhamdulillah. Cukup. Ada dua lah sih, kalau mau tahu lu. Nah, itulah tu. Kalau lah muda itu terbuka pintu untuk macam-macam. Yang tak bisa dihindari adalah ghibah. Ku ada cerita lama cik ku. Alah tahu tu alun. Maka ketika kita bergaul dengan orang baik, dia tahu, ai ko dak dicerita dah ko dosa. Ku ghibah. Ai ko dak usah sabik ko fitnah. Tapi kalau orang tidak baik, dak tentu dia tu dah. Inyo ndak lapang hatinya kalau alunnya kecek-kecek ke orang itu. Tentu ada pengecualian. Ada hal-hal yang boleh kita bicarakan. Contoh, terjadi lu di kampung mau lihat tadi, dari pagi sampai sanjo lu selesainya presiden polisi lagi. Antara berdusana, antara mamak je kemenakan tanah mamaknya lah bersertifikat. Nyolah saya dak kemenakan ku tanah aden je. Ketika diolah tu video ndak mamak video tu nyebut ke kantor polsek, nyebut laporan alanya preso dari pagi sampai sanjo lu selesai le. 5 orang sekali kanai. Itu boleh awak bicarakan karena apa? Itu adalah perbuatan buruk yang ada di situ, pelajaran. Yo payah kalau urusan tanah di kampung awak nak. Lah sertifikat atas nama seseorang, dulu mengaku itu tanah den. Astagfirullah. Padahal untuk mengurus sertifikat kan minta tanda tangan sagi. Ya kan? Minta tanda tangan sagi, kampe sagi. La ilaha illallah. Begitukah manusia? Begitukah kebanyakan manusia? Ikut pelajaran ya. Jadi tolong awak hati-hati. Jangankan sameter, sapetak sawah, sepetak ladang, sahektar, sajangka saja ambil hak orang lain, gadang dosa yang harus ditanggung. Ya, kita kembali ke pembahasan kita. Berlebihan dalam bergaul, apalagi bergaul dengan orang-orang yang sama sekali tidak taat kepada Allah, awak akan selalu mendengar cemooh. Nah, itu resiko berkawan dengan orang yang tidak taat beragama. Awak akan mendengar cerita-cerita bohong, awak akan mendengar gunjang-gunjang, awak akan mendengar fitnah-fitnah, bahkan mungkin awak akan mendengar orang meremeh-remehan agama. Umpama awak sedang duduk sama-sama, di antara duduk dan duduk sama-sama tu lai ada seorang nan agak taat beragama, terdengar azan, apa solat cik lu lai masuk surga lang, kami dia lah neraka berarti ya mendengar ucapan-ucapan
mencemooh-cemooh agama. Sanggupnya berkata, kami dialah masuk neraka saya, angkau ke masuk surga, pelang kamu saja itu. Orang beriman tidak akan berkawan dengan orang yang begitu, memperolok-olokkan urusan agama. Jadi memang kita harus membatasi pergaulan, bergaul dengan orang-orang baik yang senantiasa menuntun kita ke jalan kebaikan. Kalau awak baik, berkawan dengan orang baik, ketika awak dinasihati, tidak sakit hati dah. Terima kasih ya, lah diingatkan gitu. Coba berteman dengan orang tidak baik, bantu angserang dan bantu masalah seorang di angsa doa. Jika kita berkawan dengan orang yang baik, disitulah akan tegak at-tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Contoh, berkawan awak je orang elok-elok, mungkin dia lupa, kawan, kok je tangan kita, astagfirullah, gitu. Kecek nanti ingatkan, astagfirullah, iya ya, lupa moh. Kadang-kadang awak lupa, atau mungkin baru berubah, tapi cuba orang nan ndak elok, minum di tangan suak kawan, suku-suku den lah kan tangan den mah. Angga minum lah tangan suku den lah di tangan kita. Bisa gitu keceknya kawan. Itu resiko bergaul dengan orang yang tidak baik. Resiko berkawan dengan orang tidak baik. Awak janggui, weh, lepas tu kambing sama. Berkawan dengan orang baik. Masya Allah, lah mulai memelihara jenggot. Awak pelajari lo, iyo sunnah rupoe. Awak sedang meraja lo baru menunggu gak labek tumbuh Berkawan dengan orang tidak baik, kan bagi laki-laki perintah Rasul celana tu harus di atas mata kaki. Bergaul dengan orang tidak baik, banjir di mana tadi kawan? Nyucemuah awak. Itulah risiko bergaul dengan sembarang teman. Jadi memang harus dibatasi kawan-kawan awak, karena agama seseorang dilihat dari josianya berkawan. Maka berkawan akrablah dengan orang-orang baik yang senantiasa mendekatkan kita atau mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Racun hati yang keempat, berlebihan dalam memandang. Berlebihan dalam memandang. Menjaga pandangan adalah suatu kunci atau satu kunci untuk menjaga kesucian hati. Jaga pandangan dalam segala hal. Apalagi menjaga pandangan dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, awak sama-sama tahu. Laki-laki je pedusi yang bukan mahram tak boleh menantang-nantang bertatap-tatapan. Oleh sebab itu, jangan dipasang foto awak di Facebook, bekonya tatap dia orang lama-lama. Jangan pasang foto awak di WhatsApp, jangan pasang foto awak di Instagram, nyo tatap-tatap dia orang lama-lama. Atau bahkan di alam nyata, tak boleh pandang-pandangan lama-lama. Itu diharamkan. Ya, yang dimaksud adalah pandangan terhadap lawan jenis, bukan yang bukan mahram. Termasuk jangan berlebihan dalam memandang hal-hal yang mubah gitu. Umpama kita punya kawan tu berbaju baru, dipandang dari atas sampai ke bawah, dia rancak ya,
kau pasti maha mayat. Awak le punya laki pun tak pernah nyebalik baju merdeka tu. Rusak sekali hati. Betul tak? Ibu-ibu sama ibu-ibu, ya, bahkan itu memandang yang mubah. Tak ada larangannya awak memandang ke baju kawan awak dah. Tapi lama dipandang, tajam pandangan awak sinan, iko pasti baju maha mah. Di mana bali, bara bali Abaku pulang hanya kado lo ke suaminya. Deh dah, bali-bali lo lawak baju naga elok sekali Kalau baju lusuh si baju awak, lah 1 tahun lah 2 tahun iko jo baju awak. Baju saleh saya tak balian udah alah lah ke mana-mana pakai kecek sikit. Padahal berawal dari hal-hal yang mubah. Maka jago pandangan awak. Kau nampak kawan awak baju rancak, apalagi botol rancak, ya pandang sekilas saja gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan ditatap-tatap sambil menghayal. Bilolo lawak kamu deko. Tapi mencari keadaan laki lun tantu mungkin sampai mati dia kedapit. Nah taruh sila tu mah kemana-mana pailin. Jangan kan oto anda saya terbalian dia. Berlebihan dalam memandang akan meracuni hati. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat An-Nur ayat 30. Laki-laki diperintahkan untuk menjaga pandangan. Begitu juga sebaliknya, perempuan juga diperintahkan untuk menjaga pandangan. Itulah urusan terberat termasuk dalam pengajian. Cuba kini dia seorang rapek hijab tu dia bantu ustaz gue yule ustaz mengisi pengajian ya tak? Sampai penasaran ibu-ibu. Akhirnya ya di mana-mana ambo mengaji, hanya di 1 dan 2 masjid lah yang jamaah ibu-ibunya tertutup di belakang hijab. Yang lainnya walaupun pengajian tu panitianya ikhwan-ikhwan awak, kawan-kawan awak, dan diadakan di masjid umum, beku nyebuka lawe-lawe sadwalah sampai ke ujung itu di ibu-ibu. Akhirnya disitulah kita teruji untuk menundukkan pandangan, untuk menjaga pandangan, ya. Jadi bukan hanya kepada laki-laki diperintahkan untuk menjaga pandangan, tetapi juga untuk kaum wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pandangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pandangan itu adalah panah beracun di antara panah-panah iblis. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, ya, mari kita menjaga pandangan, tapi bukan berarti ketika mengecek seorang kemari pula, seorang madok kili, seorang madok kemudian. Ia dalam artian pandangan-pandangan yang biasa, bukan pandangan yang merupakan tatapan-tatapan, apalagi diikuti keinginan-keinginan dan rasa-rasa tertentu gitu. Ya, itulah diantara beberapa racun hati. Ya, kita ulang. Yang pertama, pas pula masuk waktu. Yang pertama, banyak bicara. Yang kedua, banyak makan, berlebihan dalam makan. Yang ketiga, berlebihan dalam bergaul. Dan yang keempat, berlebihan dalam memandang. Berarti obat hati adalah sedikit bicara, kecuali pembicaraan yang mengandung kebaikan boleh banyak. Umpama ambo ngisi pengajian, lek mungkin ambo seketek bicara sebab lapang hati
Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 disebutkan, nomor 7. Kemudian kajian selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tak mungkin. Kenapa? Karena harus sedikit bicara gitu. Bukan itu maksudnya. Ya, berlebihan dalam bicara tak tentu sabui, bagunjang, memfitnah, bagalak-galak, bercerita-cerita bohong, melawak-lawak gitu. Itu akan mematikan hati, bahkan merupakan racun yang menyebabkan hati menjadi mati. Banyak makan, berlebih-lebihan dalam makan merupakan racun hati. Berarti kita harus sederhana dalam makan, walaupun makan tu lama benar sesuai. Tentu bukan berarti indak kanyang, boleh makan kanyang. Kan di awak terasuk kanyang. Nambah lebihan tu lah sindau-sindau dipason je lah gitu. Daripada busuk di luar, biarlah busuk di dalamnya, nak. Padahal di luar tu kau dah habis awak lagi lah ke kucing yang kayam. Atau kan banyak orang yang makan lah, jadi agak-agak ambil nasi, ambil sambal. Kau dengan alasan daripada busuk di luar, dia busuk dalam, dia ambil banyak-banyak. Itu terpasu dia bian. Jadi berlebih-lebihan dalam makan racun hati. Kemudian berlebih-lebihan dalam bergaul. Boleh kita banyak bergaul, tapi bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang solehah. Dan yang terakhir, berlebih-lebihan dalam memandang merupakan racun hati. Maka obat hati adalah batasi pandangan awak. Bukan tidak memandang, tapi batasi. Kalaupun memandang, ya sekilas-sekilas gitu. Betul dah masuk waktu salat? Alilai? Seminit lagi. Uqbah bin Amir pernah bercerita, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah maksud keselamatan? Beliau menjawab, jagalah lisan. Tetaplah di rumah, tangisilah kesalahan dan dosa-dosamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang dikatakan selamat itu adalah jago lidah awak, karena banyak mengecek. Kecek dakwah ketentuan adalah racun hati. Kemudian tetap di rumah, terutama bagi para wanita, jangan berkeluyuran kemana-mana gitu, kecuali untuk hal-hal kebaikan, seperti malam kini hadir dalam pengajian. Jadi jangan tinggal rumah sekadar pergi ke rumah kawan untuk mauta gitu. Ya. Kemudian hendaklah kita selalu senantiasa menangisi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat, takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan takut pula jika sekiranya terus-menerus dalam melakukan dosa, kalau sekiranya saat itu ajal menjemput, maka kita takut kalau kita mati dalam keadaan melakukan dosa. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Kita lanjutkan selesai salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baru saja kita membahas racun hati. Dalam hal ini kita bahas 4 penyebab atau 4 hal yang merupakan racun hati. Pembahasan terakhir pada kajian malam ini, insyaallah kita akan membahas faktor-faktor yang menghidupkan hati. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kita berharap hati kita adalah salah satu di antara 2 hati, yakni yang pertama
hati yang hidup lagi sehat, atau mungkin hati kita adalah hati yang hidup tapi sakit gitu. Dan insya Allah kita tidak termasuk orang yang hatinya mati. Ya, bisa jadi kita memiliki hati di antara dua hati ini. Sekali lagi, hati yang hidup dan sehat, atau hati kita hidup tapi sakit, masih banyak penyakit, berarti butuh penyembuhan. Maka mari kita ikuti dan kita pelajari, kita hayati, dan insya Allah kita usahakan setelah ini kita amalkan beberapa faktor yang menyebabkan hati menjadi hidup. Dapat dipastikan bahwa semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan faktor penyebab hidupnya hati seseorang. Dapat dipastikan seluruh ketaatan dan kebaikan, tentu agar kita dapat memahaminya dengan baik, mengetahuinya dengan rinci, tentu mesti ada uraiannya. Insya Allah ada beberapa bentuk ketaatan yang menyebabkan hati kita senantiasa hidup selama kita hidup di muka bumi ini. Yang pertama adalah zikrullah. Zikir mengingat Allah. Nah, ini perlu diluruskan ya. Dalam bahasa Arab itu kita harus memahami bahasa itu dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kalimat tiba-tiba flu, kalau ada kalimat zikrullah, itu tidak boleh kita plesetkan maknanya kepada menyebut Allah gitu. Sehingga dia senantiasa menyebut Allah, 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 Allah. Itulah zikrullah. Bukan itu maksudnya. Zikrullah, ya, artinya mengingat Allah, berzikir mengingat Allah. Apakah dengan sebutan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau semua zikir yang mengandung makna kita ingat kepada Allah, seperti astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah, itu namanya zikrullah, zikir mengingat Allah. Jadi bukan sebutan kata atau kalimat Allah, 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 kemudian kita katakan itu yang zikir, bukan itu maksudnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Jadi hati itu sangat butuh kepada zikir, seperti butuhnya ikan kepada air. Ikan itu tidak akan hidup kalau tidak ada air. Ikan itu bisa hidup di dalam air. Kalau dalam minyak berarti kematian bagi ikan. Ya. Tapi dia sangat butuh kepada air. Zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Begitu sangat dibutuhkan. Maka bagaimanakah keadaan ikan bila dikeluarkan dari air, kata beliau? Bagaimana
kira-kira keadaan ikan bila dia dikeluarkan dari air, dia pasti akan kesusahan, akan menderita, ujungnya mati. Begitulah hati. Apabila hampa dari zikir, mengingat Allah, menyebut kebesaran Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, beristighfar kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maka hati itu akan mati. Zikir adalah makanan dan ruh bagi hati. Maka jika seseorang tidak memilikinya, dia akan berubah seperti sebuah tubuh yang tidak ada makanan, dan ujung-ujungnya akan menjadi mati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Maka berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Maka marilah kita banyak berzikir kepada Allah. Mari kita jujur, kita akui dengan sejujurnya, mungkin karena selama ini kita salah paham tentang zikir, atau memaknai zikir dengan makna yang sempit, sehingga kata kita yang zikir itu hanyalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sebagai zikir rutin, selesai solat. Mungkin selama ini ada di antara kita yang memahami bahwa zikir hanya sebatas itu, sehingga kalau begitu berarti lama sekali hati kita kosong dari zikir. Maka senantiasa berzikir. Jangan kita bicara gini, kok zikir-zikir taharusnya itu bila kau masak, zikir taharusnya bila kau mencuci, kok zikir taharusnya bila kau meladang. Kan bisa berzikir sambil masak. Mulai masak bismillah, sambil menunggu masak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menggiling lado karena mato, astagfirullah. Mengubah bawang padih mato, astagfirullah. Kan zikir men. Tak bertunggu lu selesai ngubah bawang baru zikir. Kalau begitu akan banyak waktu awak terbuang tanpa zikir, sehingga awak salah paham menunggu waktu-waktu khusus untuk zikir. Jadi agar hati awak selalu hidup, senantiasa berzikir sambil menggosok. Ibu-ibu sambil nyetrika subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan ada hafalan sambil mengulang hafalan. Kau indah pasti menggerutu-gerutu. Dia banyak hei, bila kau selesai ikut ke kursi tu hari kerja awak, mencuci, menggosok, mencuci, menggosok. Ancak waktu asan dulu kerja lu akan luar. Itu akibatnya kalau tak berzikir sambil gosok. Lalu digosok baju banyak perangai lain. Nah, itu biasanya menggosok baju anak ke sekolah tu. Ini sambil berzikir bisa, sambil menggosok bisa berzikir. Jadi kita pahami secara luas, zikir itu kapan saja, kecuali dalam WC. Zikirnya sebelum masuk WC, kemudian sesudah keluar dari WC. Selain itu, di kapanpun, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan lalu, awak berzikir, menyebut, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa berzikir dalam setiap keadaan, maka Allah pun akan mengingat kita dalam setiap keadaan. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Nah, jangan ketika susah saya takkan aja Allah gitu. Ya. Jadi faktor utama, ya, atau faktor pertama menyebabkan hati awak itu hidup adalah senantiasa berzikir, kemudian membaca Al-Quran. Bapak Ibu coba praktekkan ketika kita beristighfar sebanyak-banyaknya, walaupun awak
bukan melakukan dosa saat itu, atau walaupun awak bukan setelah melakukan dosa, awak tahu insya Allah sejak tadi atau sejam terakhir kau dak ada melakukan dosa dah, maka awak beristighfar, banyak-banyak beristighfar, akan terasa di hati awak. Apalagi awak beristighfar setelah melakukan dosa. Kalau awak capek beristighfar setelah melakukan dosa, itu suatu pertanda Allah Subhanahu Wa Taala masih sayang ke awak. Capek awak ingat je dosa sehingga menyesal, kemudian berzikir awak dengan sebutan astaghfirullah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, apalagi ditandai dengan sebuah penyesalan yang menyebabkan mengalirnya air mata awak gitu. Kemudian baca Quran awak merasa sejuk hati awak, lapang rasanya hati, tenang rasanya pikiran ketika membaca Al-Quranul Karim. Itu menandakan hati awak alhamdulillah masih hidup. Senantiasa berzikir mengingat Allah adalah obat bagi hati yang keras. Maka lunakkan hati awak itu dengan banyak berzikir. Hati yang selalu kufur nikmat, lunakkan dengan syukur, dengan ungkapan syukur. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat Allah. Alhamdulillah wa syukrillah, begitu banyak nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada awak. Senantiasa bersyukur. Kalau tidak, syaitan akan menyelipkan rasa kufur di dalam hati awak. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Yusr, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu kebaikan sangat banyak dan aku tidak mampu mengerjakan semuanya. Kata orang yang bertanya, katakanlah kepadaku ya Rasulullah, mana yang anda suka, aku akan selalu mengerjakannya, dan jangan terlalu banyak. Mungkin orang ini tidak sanggup kalau Nabi mengatakan banyak, dia janji akan melaksanakan semuanya, tetapi masih dia tawar, jangan terlalu banyak. Karena aku akan lupa. Jadi orang ini mengatakan kalau banyak dikasih tahu oleh Rasulullah, banyak pula dia lupa. Tapi dia minta dikatakan sesuatu. Ya, maka Rasul mengatakan, hendaklah lidahmu basah dengan mengingat Allah. Hendaklah lidah menjadi basah disebabkan berzikir kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak-banyak awak berzikir. Apa kata Rasulullah? 4 kalimat lebih aku sukai dari yang berada di bawah matahari. Artinya 4 kalimat lebih aku sukai dari bumi dan segala isinya, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka perbanyaklah zikir itu sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama, faktor penyebab hati menjadi hidup. Tentu yang kedua, kalau kita rinci, adalah istighfar. Sebanyak dan sesering mungkin kita mengucapkan astagfirullah. Jangan ketika ada masalah saja, ketika berdosa saja kita melakukannya, akan tetapi senantiasa memperbanyak istighfar. Rasulullah tidak kurang dari 100 kali mengucapkan istighfar dalam sehari semalam. Kemudian yang menghidupkan hati kita adalah berdoa kepada Allah. Banyak-banyaklah kita berdoa, dan yang paling banyak kita minta adalah Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadaku, beri aku surga, masukkan aku ke dalam surga, dan selamatkan aku dari api neraka. Kita juga banyak-banyak berdoa, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku, wa yassir li amri, mudahkan untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kekakuan dari lidahku, yafqahu qauli, agar mereka mengerti apa yang aku ucapkan. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini yang menyebabkan sempit dada, maka kita sebanyak-banyak mungkin berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah bagiku dadaku. Banyak masalah yang awak hadapi menyebabkan hati menjadi
dada awak menjadi sempit. Maka hanya dengan berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri. Hanya Allah lah yang maha mampu untuk melapangkan dada kita. Rabbi syrah li sadri. Kemudian hati menjadi sempit, dada menjadi sempit karena sulitnya masalah, banyaknya masalah himpit berhimpit yang sedang kita hadapi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Banyak berdoa kepada Allah. Selalu optimis, ya, dalam banyak urusan. Optimis, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah sampaikan cita-citaku, ya Allah lapangkan rezekiku, ya Allah mudahkan segala urusanku, ya Allah maafkan segala dosaku, ya Allah sukseskan usaha-usahaku, ya Allah sehatkan diriku. Sekarang ya, walaupun manusia, walaupun kebanyakan masyarakat masih saja acuh tak acuh, yang namanya kasus corona tetap saja meningkat. Betapa seorang suami terpisah dengan istri dan anaknya semenjak bulan Maret 2020. Ini kisah nyata yang disampaikan ke saya. Di bulan Maret dia pulang ke Padang, anak dan istrinya warga negara Malaysia, sedangkan dia sendiri masih warga negara Indonesia. Ya, perpanjangan izin tinggalnya setiap 6 bulan di sana. Dia bulan Maret ke sini, setelah itu penerbangan ditutup. Sampai sekarang dia nggak bisa balik ke Malaysia walaupun sudah diurus. Kenapa? Karena kata orang Malaysia dan orang Singapura, Indonesia zona merah. Awak di Indonesia apa tuh corona setaruh ada tentu dia waktu dah biasalah. Jadi bagi orang luar negeri, Indonesia dianggap zona merah disebabkan awak acuh ndak acuh apa corona tu konspirasi dan lain sebagainya. Ustaz-ustaz awak banyak nekanai membuktikan bahwa memang ada gitu. Cuman mungkin awak tidak percaya karena awak sendiri long kanai gitu. Ada seorang kawan di Pekanbaru, pengakuan beliau sendiri, ambo selama ko agak remeh-remeh kan corona tu, ni orang awak lo kira ambo wanan kanai. Jadi beliau membuat status di media sosial dari ruang perawatan, dari ruang isolasi, rupanya batu corona tu ambo kan naik dah. Jadi tetap awak menjaga, ya, mempraktekkan protokol kesehatan, terutama ketika basin jangan disambungkan ke kawan, ya, pakoklah hidung awak tu gitu. Kalau nak kena mua pakai masker, biarlah langan awak nak basah. Nah, ketika basin tu gitu nak jangan kena sambung orang di sebelah awak gitu, ya. Jadi tetap awak menjaga atau menerapkan protokol kesehatan semampu awak melakukan atau semaksimal mungkin. Sambil kita berdoa, ya Allah, lindungilah ambo, lindungilah saya, keluarga saya, famili saya dari penyakit yang menghebohkan ini gitu. Ya, banyak awak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang menjanjikannya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan permohonan atau doa kalian. Itulah beberapa faktor yang bisa kita lakukan dan usahakan agar hati kita menjadi hidup. Ya, senantiasa berzikir, membaca Al-Quran, kemudian istighfar, kemudian banyak berdoa. Dengan banyak berdoa menjadikan kita insya-Allah taala optimis. Ya, optimis karena kita yakin Allah tidak akan mengingkari janjinya. Demikian kajian kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dipersilakan bila ada pertanyaan. Sering mendengarkan musik atau nyanyian apakah bisa menyebabkan hati mati? Iyo. Sebab musik itu kata Rasulullah seruling setan gitu. Awak muslim tapi nan awak dengar musik. Apa ada yang lebih menyejukkan hati daripada Al-Quran? Kalau tidak merasa nyaman hati awak dengan Quran, itu pertanda hati awak mati, atau kalau masih hidup sakit barek.
Iyalah, ambo kan acok meruqyah orang. Dibaca Quran maki-maki nya. Sakitnya mendengar Quran tu. Itulah fitnah yang dihadapi oleh kaum muslimin sekarang. Inyo muslim, inyo mengaku muslim. Iyo buktinya nampak jale-jale, nan pedusinya nutup aurat. Tapi nyo bagoyang-goyang TikTok. Ya TikTok ya. Ratu-ratu TikTok tu kan TikTok. Ya, kan ada aplikasi itu. Ama-ama pakai jilbab bergoyang-goyang, bermusik-musik, bernanek-nanek goyang. Itu tanda hati sakit atau tanda hati sehat? Aja lewat lah berlaki lah beranak-anak. Buat lo video-video TikTok ni ada ya Allah ya Rabb. Buktikan salah ketika awak mendengar musik anak terasa. Pikiran melayang-layang belok kiri atau surgun terbayang. Gitu cara membuktikannya secara mudah. Ya. Maka biasakan diri awak mendengar Al-Quranul Karim, membaca kemudian mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mendengar musik menyebabkan hati mati, tentu diawali dengan penyakit-penyakit yang parah gitu. Ambo aminkan, ambo didoakan semoga Ustaz diberikan kesehatan oleh Allah, dan begitu juga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ketika melakukan keburukan, iringilah dengan kebaikan agar Allah gantikan dengan kebaikan seperti apakah yang kita lakukan. Jadi gini, ketika awak terlanjur berbuat dosa, sadar awak, astagfirullah deh, salah ambo, astagfirullah, ambo menyesal deh ya Allah bimbing ambo supaya tidak salah lagi, ya Allah bimbing aku supaya tidak salah lagi. Ucapan-ucapan itulah termasuk kebaikan. Sudah itu solat awak, capek awak minta ampun pada Allah. Ada dalam hadis, kalau tidak salah dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah bergembira kepada seorang hamba apabila inyo terlanjur melakukan dosa, bersegeranya ambil air wuduk, kemudian solatnya 2 rakaat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak bersedekah, kemudian setelah itu banyak berzikir. Di antara zikir yang harus banyak awak lakukan adalah baca 100 kali subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Apabila dibaca 100 kali, Allah ampunkan dosa-dosanya walaupun seperti buih yang menggunung dalam lawit. Jadi ketika awak terlanjur melakukan suatu dosa, capek iringi setelah itu, sesudah itu. Bukan berarti dosa jalan taruh, kebaikan jalan taruh, bukan itu maksudnya ya. Selesai sadar awak dari dosa awak tu, langsung capek berzikir, lakukan hal-hal yang baik sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau ada kelebihan uang, bersedekah, ya. Kemudian beristighfar awak, kemudian menasihati orang lain, kemudian banyak zikir-zikir yang lain, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak awak solat-solat sunat sesudah itu. Itu maksudnya mengiringi suatu kesalahan dengan banyak kebaikan. Ya. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menutup kesalahan yang kita perbuat. Apakah baiat termasuk subahat ya Ustaz? Karena sebelum hijrah saya pernah baiat di sebuah pengajian. Katanya baiat itu wajib. Ya. Termasuk syubhat karena baiat-baiat sekarang tidak lagi baiat-baiat sunnah. Berbaiat kepada guru-guru, kalau tidak berbaiat ke guru tidak sah Islam awak. Ya. Baiat itu diantaranya caranya bersalam di guru itu, kemudian mengakui guru itu dan lain sebagainya. Ya.
mengakui pemimpin yang sah, umpamanya awak akui pemimpin awak Presiden Indonesia, itu baiat namanya kepada pemimpin awak. Dan suatu saat nanti ketika telah turun Imam Mahdi dan sebenarnya, sebagai tanda kiamat sudah dekat, orang tahu seluruh dunia bahwa itu Imam Mahdi, maka kita harus berbaiat. Bayan maksud baiat, kita mengakui dengan sepenuh-penuh ketulusan dan kepatuhan bahwa Imam Mahdi adalah imam kita. Karena Imam Mahdi yang akan turun nanti itu adalah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad bin Abdullah. Namanya sama jo nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang dimaksud kau kalau ndak baulang syahadat di muka guru dak sah Islamnya gitu. Itu jelas syubhat. Ya. Dan syubhat itu jatuhnya kepada haram, kepada kesalahan. Tidak diperintahkan kita mengulang syahadat kita. Salat aja awak baca syahadat awak taruh. Tasyahud awal, tasyahud kedua kan bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu pernah Pak Karno, Ustaz. Jadi kalau kecil ini kan kalau bilang syahadat awak tuh tak ada saksi awak di sana, Ustaz. Itu dakwah ada dulu kecil awak kan. Dalilnya seandainya Fir'aun itu syahadatnya dengar di Nabi Musa, jadi kan berarti Fir'aun dulu Islam nanti bukan. Itu tak dalil tu, dalih. Itu bahasa awak saksi. Umpamanya itulah macam mana? Itu pokoknya perlu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik, perlu belajar agama kau dengan baik supaya awak tak diotak. Kadang awak dibuat ragu. Awak Muslim? Ya. Bahatan awak Muslim? Tu nyutanyung dia tu awak jawab dengan mengucap kalimah syahadat. Cuba baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuba artikan aku bersaksi. Siapa saksinya? Kan awak ada tu mah. Padahal asyhadu itu artinya bukan hanya bersaksi, tapi berikrar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku berikrar, aku meyakini, aku bersaksi. Tunggu dulu, beko di sini kan itu mah. Kalau model itu pergi ke Malaysia kan naik tu mah. Kalau di Indonesia asyhadu dibatasi artinya hanya aku bersaksi. Padahal juga artinya aku berikrar, aku mengakui. Kalau di Malaysia asyhadu an la ilaha illallah bukan aku bersaksi, maknanya aku naik saksi. Apa dia ada? Kalau naik saksi buat panjang punggung saksi. Bagi janjang di punggung jadi jangan dipasampi maknanya ke bahasa kampung awak gitu. Jadi asyhadu itu termasuk maknanya al-iqrar, al-i'tiraf, pengakuan. Kecuali orang non-muslim, orang kafir memeluk agama Islam supaya tidak takicuah, itu nak berada saksi dah. Yakni ada orang yang menyaksikan ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan kesaksian itu dibuktikan dengan dikasih piagam. Sampai aku akan panjang urusannya. Kalau nyu laki-laki nyu kan jadi menantu bagai. Jadi harus ada saksi bahwasanya betul-betul menjadi muslim. Bahkan alangkah lebih baiknya kalau saksi itu aparat pemerintah dari KUA atau mitra-mitra pemerintah seperti MUI. Gitu. Jadi baiat-baiat seperti yang disebutkan tadi adalah baiat yang bukan baiat syar'i. Ngaji surut-surut
Kok tiba orang berhenti ngecek atau berkunci pintu dari dalam. Baiat model itu adalah baiat yang tidak disyariatkan. Ya. Ada lagi penjelasan tambahan? Tidak ada. Bismillah. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Jika ada hadis yang membatasi bilangan untuk kita berzikir seperti selesai solat, membaca tahmid, tasbih dan takbir 33 kali. Jika kita melebihi batas yang ditentukan, apakah di sana terdapat dosa atau tidak? Jadi kita diperintahkan fastaqim kama umirta. Istiqomahlah, lakukanlah seperti diperintah. Jadi kalau awak diperintah tawaf 7 kali, jangan dibuat 9 kali. Karena perintahnya adalah 7 kali. Kecuali lupa ragu. Awak ko lah 7 atau berapa, padahal 33. Maka anggap saya 6 tambah cek lain. Itu cara. Kecuali ragu. Maka zikir selesai solat memang perintahnya 33 kali. Tidak ada dikatakan boleh kurang boleh lebih. Cuma kok ragu lah 33 atau alun, ambil hitungan terendah baru 32 tambah cia. Begitu juga solat. Kalau ragu awak lah sampai tu lah 5, ambil hitungan terketek. Solat isya sampai 3 baru tambah cia lagi. Kemudian sujud sahwi. Tapi dalam zikir kalau kurang tak ada sujud sahwi dia. Zikir yang dibatasi dengan angka seperti siapa yang menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi hari, maka ditulis untuknya 100 kebaikan, dimaafkan darinya 100 kesalahan, dan ia selamat dari kemasukan setan sampai sore. Itu ada hadis sahih yang menjelaskan begitu. Jadi hitungan tertinggi dari jumlah zikir yang diajarkan Nabi adalah 100 kali. Adapun lebih dari itu ada batasannya juga. Nan salah adalah bacalah ya ghaniyu 100 kali pada 1000 kali pada kunyi tu kubuan besok pagi jadi ameng. Itu nan tak ada. Ya. Pernah kita baca di ambo buku Fadilah Asmaul Husna. Jadi bacalah Al-Ghani. Itulah karangan buat-buatan seseorang. Tanamlah sesuatu, besok pagi jadi ameh. Jadi tidak ada batasan zikir dengan angka 1000, 2000, 3000, 4000. Ambo pernah ketemu dengan seorang ibu nang ngecek kamu, alhamdulillah Ustaz, ambo lah selesai solat saja sampai tahun lalu. Ambo lah selesai baca Quran saja sampai tahun lalu. Ambo lah selesai berzikir saja sampai tahun lalu. Tu baca borong saya solat 1000 rakaat semalam ni. Berzikir sekian ribu semalam, sekian puluh ribu. Dari mana pula cara model itu? Masa lah sampai tahun tak pernah zikir, lah sampai tahun tak solat. Tapi ibu tu setengah kilo. Betul? Akhirnya datang kamu di ruqyah, kemudian dia gandeng dengan medis, dan alhamdulillah setelah itu sembuh. Kembali ambo suruh solat. Kalau ibu ingin sembuh, solat balik. Siapa nyuruh ibu nak solat? Ya guru awak je. Kadang-kadang guru-guru model itulah tu nak pakai baiat-baiat tu. Wallahu alam. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan. InsyaAllah ketemu kembali dalam kajian kita di masa yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.